Sebelum lahir nama Persib, terlebih dahulu berdiri Perserikatan Sepak Bola bernama BIVB, Bandoengse Indonesiese Voetbalbond, pada sekitar tahun 1923 yang merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu yang diketuai oleh Syamsuddin dan kemudian diteruskan oleh Raden Atot Suryawinata yang merupakan anak dari pahlawan nasional Raden Dewi Sartika. BIVB menjadi salah satu klub pendiri PSSI pada 1930 bersama Voetbalbond Indonesiese Jacatrak VIJ, Perserikatan Sepak Raga Mataram PSM Fortenlense Voetbalbond VVB, Madioense Voetbalbond MVB, Indonesiese Voetbalbond Magelang IVBM, dan Surabajase Indonesiese Voetbalbond SIVB, yang diinisiasi oleh Suratin Sosrosugondo yang juga menjadi ketua pada masa itu. Nama BIVB kemudian menghilang namun setelah itu muncul dua organisasi lain yang bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung PSIB, dan National Football Bond NVB. Pada tanggal 14 Maret tahun 1900 juara pada kompetisi tahun 1937 yang diselenggarakan di Solo setelah sebelumnya 3 kali tampil sebagai runner-up pada tahun 1933 Surabaya, 1934 Bandung, dan 1936 Solo. Memasuki tahun 1942 di era pendudukan Jepang, nama Persib sempat menghilang seiring dilarangnya perkumpulan sepak bola di tanah air oleh pemerintahan Jepang termasuk PSSI dan Jepang mendirikan perkumpulan baru yang menaungi kegiatan olahraga ketika itu yang bernama Rengo Tai Ikukai. Tahun 1948 nama Persib kembali muncul di kota Bandung dan kompetisi perserikatan kembali digelar untuk pertama kalinya setelah masa kemerdekaan. Dengan performa yang terbilang naik turun, Persib baru bisa merasakan kembali gelar juara pada tahun 1961 setelah pada laga final mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-1, dan mereka ditunjuk oleh PSSI untuk bermain di turnamen Liga Emas Aga Khan yang berlangsung di Pakistan. Periode paling kelam Persib hadir pada kompetisi tahun 1979 yang saat itu PSSI sudah mulai menerapkan pembagian divisi buat tim-tim perserikatan. Maung Bandung harus terdegradasi ke Divisi 1 setelah pada laga play-off Persib menyerah dari Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Bermain di Divisi 1, pada 1980 Persib akhirnya kembali ke divisi utama dan memulai kembali petualangan mereka di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Pada saat itu Persib mempunyai musuh bebuyutan dalam perebutan gelar juara perserikatan yaitu PSMS Medan yang berhasil mengalahkan mereka di final 1982/83 dan 1984/85. Namun pada laga final yang kedua akan selalu dikenang oleh publik sepak bola nasional karena saat itu Stadion Utama Gelora Bung Karno yang saat itu masih bernama Stadion Senayan dipadati oleh 150.000 penonton. Catatan yang hingga saat ini belum bisa tersingi oleh tim manapun. Dua kegagalan di musim-musim sebelumnya semakin melecut semangat Persib untuk meraih titel juara. Pada tahun 1986 para pemain Persib bisa mendaratkan trofi juara ke Kota Kembang setelah di babak final mengalahkan Perseman Manokwari melalui satu-satunya gol yang dicetak oleh Jajang Nurjaman. Selain itu, mereka pun membawa pulang piala Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei dengan mengalahkan tim nasional Malaysia. Persib kembali menorehkan tinta emas pada musim 1989/90. Di bawah asuhan pelatih Adedana, mereka berhasil tampil sebagai kampiun setelah di babak final mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0. Dan mereka menjadi juara di musim terakhir kompetisi perserikatan sebelum dilebur dengan Galatama untuk menjadi divisi utama Liga Indonesia pada musim 1993/94 dan mereka berhak untuk mempertahankan juara perserikatan untuk selamanya. Setelah menjuarai kompetisi perserikatan yang terakhir, pada musim 1994/95, Persib mencatatkan sejarah ketika dinobatkan menjadi juara Liga Indonesia edisi perdana yang merupakan kompetisi profesional pertama yang pernah mereka cicipi, dan mereka melakukan itu dengan skuad lokal, tanpa menggunakan pemain asing satupun. Berkat keberhasilan mereka menjuarai Liga Indonesia, Persib menjadi wakil Indonesia di kancah Piala Champions Asia. Namun sayang, langkah mereka harus terhenti hingga babak perempat final wilayah timur. Meski begitu, Persib mendapatkan hiburan karena pelatih mereka Indra Thohir dinobatkan menjadi pelatih terbaik Asia oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Namun setelah itu, lemari trofi Persib kosong cukup lama malah mereka hampir terdegradasi pada musim 2003.
Beruntung ada babak playoff yang digelar di Stadion Manahan Solo. Saat itu, Persib untuk pertama kalinya menggunakan jasa pemain dan pelatih asing dari Polandia. Kehadiran Marek Andrej Slesianos, Mariusz Mucharski, Paweł Bocian, Piotr Orlinski dan Maciej Dolega tak mampu mendongkrak performa mereka pada masa itu. Pada musim 2014, Persib mampu menghapus dahaga gelar dengan menghadirkan trofi juara yang mereka idamkan hampir 2 dasawarsa, setelah mengalahkan Persipura Jayapura melalui adu penalti di Gelora Jakabaring Palembang. Mereka pun menambah koleksi trofi setelah menggondol Piala Presiden edisi perdana pada tahun 2015 saat mengalahkan Sriwijaya FC di babak final dengan skor 2-0. Bobotoh, sebutan untuk pendukung Persib Bandung, tak pernah berhenti untuk menjadi pemain ke-12 bagi klub, mendukung Maung Bandung dalam setiap laga yang mereka lakoni baik saat lagi kandang maupun ketika mereka melawat ke markas lawan. Dengan teknologi yang semakin berkembang sekarang ini, Persib menjadi tim di Indonesia dengan pengikut terbanyak baik itu di Twitter 3,4 juta, Facebook 9,7 juta, maupun Instagram 4,4 juta.